Sampai ada riwayat dalam Sahih Bukhari Muslim lagi, dicari jalan lain. Kalau hadis ini kan cuma menyebutkan syaitan takut jika bertemu Umar. Tapi ada yang menguatkan hadis ini, yang populer hadisnya dalam Sahih Bukhari Muslim. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya. Kata Nabi, malaqika syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjika. Tidaklah setan melihatmu wahai Umar, dia menempuh sebuah jalan, melainkan ia akan menempuh jalan lain. Jadi kalau umpamanya Umar bin Khattab itu lewat jalan Sudirman, umpamanya, berarti setan cari jalannya jalan Imam Munandar atau Ahmad Yani gitu. Jangan sampai pas-pasan, bahaya nih. Begitulah Umar bin Khattab. Kalau kita mungkin sejalan dengan setan, takutnya sama-sama gitu kan, khawatir kita. Yang pertama yang akan kita bahas dari kehidupan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa namanya, kapan lahirnya, wafatnya kapan, kemudian makamnya tak asing lagi kita di samping Nabi, dan dia bergelar Al-Faruq. Jadi Umar bin Khattab Al-Faruq. Al-Faruq artinya yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Dialah sahabat yang berani menampakkan keislamannya di hadapan orang-orang musyrik jahiliyah. Sebelum Umar masuk Islam, dakwah masih secara sembunyi-sembunyi. Dia tak ada takut. Bukankah kita berada di yang benar ya Rasulullah? Nah, benar, na'am kata Nabi. Kalau begitu mengapa kita sembunyi-sembunyi? Nah, Umar lah yang berani memberikan usulan untuk dakwah terang-terangan. Dan setelah dia masuk Islam, yang dicarinya siapa? Orang yang paling cepat menyampaikan informasi. Dijumpainya orang itu, sampaikan ke semua orang bahwa aku telah masuk Islam. Nah, kalau sahabat-sahabat lain masuk Islam, jangan sampai tahu. Tapi Umar bin Khattab justru disampaikannya. Mana orang yang paling mudah menyampaikan ke orang lain? Karena ada orang-orang di saat itu yang memang informasi cepat sekali sampai. Nah, maka dijumpainya, lalu yang menerima informasi dari Umar ini terdiam. Kemudian dia pergi ke salah satu tempat, diikuti oleh Umar, sampaikan. Maka disampaikan oleh yang menerima info itu bahwa Umar telah masuk Islam. Nabi pernah mengatakan tentang sosok Umar bin Khattab, tetapi memang selalu digandengkan dengan menyebut Abu Bakar dulu, karena keistimewaan dua sahabat mulia ini. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Jadi orang yang paling penyayang dari umatku itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa ashadduhum fi amrillah Umar. Dan yang paling kuat dalam memegang perintah Allah adalah Umar. Memegang prinsip, tak ada takutnya tentang kebenaran. Nah, dialah Umar bin Khattab. Siapa dia ini sebenarnya dari sisi nasabnya? Memang kalau kita mengkaji tentang biografi, siapa dia, datuknya siapa, ayahnya siapa, kan selalu begitu. Singkatnya, kalau kita sederhanakan, Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay dan seterusnya. Ada catatan, disebut dia Adi, Bani Adi. Jadi orang tahu Umar bin Khattab Al-Adawi, itu kan Al-Qurashi. Nah, jadi Al-Qurashi berarti dia bahagian dari suku Quraisy. Jadi Bani Adi ini masih rumpun dari suku Quraisy. Kemudian kalau kita lihat
ternyata dia bertemu nasabnya dengan nasab Rasulullah pada kakek Nabi Ka'ab bin Lu'ay. Kalau kita lihat nanti Nabi kan sampai ke beberapa itu ada nanti Ka'ab. Nah, bertemu pada kakek Ka'ab bin Lu'ay. Kemudian kalau dia Umar bin Khattab berarti ayahnya Khattab. Berarti kakeknya Nufail. Kan jelas Umar bin Khattab bin Nufail. Nah, kakeknya Nufail ini tokoh Quraisy. Ini tokoh yang sangat disegani. Jadi orang-orang Quraisy saat itu kalau ada permasalahan, kemana mereka mau menyelesaikan masalahnya? Bertahkim. Bertahkim itu minta penyelesaian masalah. Maka kakek Umar bin Khattab ini adalah tokoh masyarakat yang luar biasa. Orang bertahkim, menyelesaikan, menetapkan permasalahan itu kepada kakeknya Umar bin Khattab, yaitu Nufail. Dari sisi keluarganya, ia termasuk keluarga yang menengah lah. Dari sisi pendidikannya, dari sisi kepandaiannya, termasuk orang yang pandai tulis baca. Padahal di masa itu orang-orang jahiliyah itu kebanyakan ya tak bisa tulis baca. Tapi Umar bin Khattab ini sudah bisa tulis baca. Dia termasuk orang yang bisa bersyair, yang tahu tentang membaca, menulis. Dialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islamnya dia memang sudah bisa tulis baca. Dia diberi kunyah atau penisbatan Abu Habs. Jadi kalau dalam hadis itu disebut Abu Habsin. Sebahagian menyebut kenapa disebut Habs itu karena anaknya Habsah, istri Nabi. Tapi sebahagian mengatakan pula itu karena Nabi yang memberikan kunyah, panggilan kepadanya itu Abu Habs. Nah, kalau kita melihat sebetulnya dari sisi keluarga, maksudnya istri, kemarin kita bahas di antara istri-istri Abu Bakar. Umar ini dari sejak dia jahiliyah, kemudian dia ada istri, kemudian dia ceraikan, kemudian sampailah semuanya kalau dihitung istri-istrinya itu ada lebih kurang 7. Nah, yang populer di antara yang 7 itu adalah Zainab binti Maz'un. Nah, dari Zainab binti Maz'un inilah lahir Abdullah bin Umar. Yang populer itu yang kita mengenal riwayat hadis itu Abdullah bin Umar. Kemudian ada lagi Abdurrahman Al-Akbar. Kenapa disebut Al-Akbar? Karena itu yang paling besar. Nanti ada lagi anak-anaknya itu Al-Asghar. Abdurrahman yang Al-Asghar itu. Kemudian dari situ juga, nah itulah Hafsah. Di pernikahannya dengan Zainab binti Maz'un lahirlah Hafsah yang akhirnya nanti menjadi istri Nabi. Jadi kakaknya Abdullah bin Umar sebetulnya, kakak Abdullah bin Umar. Bagaimana fisiknya? Biasa kalau dalam biografi, kalau kita mengkaji tentang biografi Nabi pun ada kitab khusus menjelaskan tentang fisik Rasulullah. Misalnya dalam Syama'il Al-Muhammadiyah itu kan bagaimana sosok Nabi. Nah, dalam penjelasan kitab biografi sahabat, nah, termasuk dalam Tabaqat Ibn Sa'ad itu dijelaskan bahwa orangnya perawakan tinggi, kepala bagian depannya botak, maksudnya tak berambut. Kemudian matanya hitam, kulit putih, agak kemerah-merahan, gigi putih bersih mengkilat. Nah, janggutnya agak-agak berwarna ya biasa diberi inai. Nah, itu Umar bin Khattab. Bayangkanlah semampu kita. Tak pernah kita melihat, tapi begitulah fisiknya yang diriwayatkan dalam kitab-kitab biografi para sahabat itu. Bagaimana sifatnya? Rendah hati, sederhana. Ini di antara orang yang paling sederhana itu ya Umar bin Khattab. Sangat sederhana.
Tapi dalam masalah agama dia tak main-main, sangat tegas. Sangat benar-benar tegas. Dia tak peduli mau anaknya, pernah anaknya dulu bermasalah, lalu oleh gubernurnya dihukum di rumahnya, dimarahi. Engkau hukum di rumahnya, dia mesti dihukum di depan orang ramai. Itu pernah dia. Kalau orang lain engkau perlakukan gitu, anakku tetap engkau perlakukan seperti itu. Banyak kisah-kisah tentang bagaimana tegasnya Umar bin Khattab dalam masalah agama. Jangan mempermainkan masalah agama ini. Begitu Umar bin Khattab. Ya sederhananya sampai kendaraannya ya tidak ada pelananya, kemudian dia jarang tertawa. Ini yang mungkin menunjukkan karakternya itu. Jarang ketawa dan tidak ada canda-canda. Nah, itulah makanya orang mengenal Umar itu tegas. Memang dia serius orangnya, Umar bin Khattab. Nah, di cincinnya menarik itu, cincinnya itu ada tulisan kafa bil mauti wa'iza ya Umar. Cukuplah kematian menjadi nasihat bagimu wahai Umar. Asal tu tengok cincin ingat mati. Ini bagus juga tuh orang-orang yang jarang ingat mati, buatkan di cincin. Kafa bil mauti wa'iza ya Umar. Cukuplah kematian menjadi pelajaran bagimu wahai Umar. Gimana lah bentuk cincin yang ada tulisan begitu. Nah, tapi itu mengingatkan. Jadi bagusnya saat musim-musim batu akik itu tertulis itu kemarin tuh. di akik itu kan batu gitu. Cukuplah kematian menjadi pelajaran bagimu. Kafa panjang itu Pak, tapi kecil tulisannya itu Pak. Tapi asal terlihat. Nah, ini kan bahasa Arab itu bisa sederhana tulisan. Walaupun besar bisa ditulis seperti itu. Banyak kisah-kisahnya ini saya sampai seperti ini panjang ceritanya. Ini kisah tentang masuk Islamnya Umar yang kita juga tidak asing itu. Wa kana sababu islamihi anna ukhtahu Fatimah binti Al-Khattab. Jadi sebab Islamnya Umar bin Khattab itu waktu saudarinya Fatimah binti Khattab kanat Zawju Sa'id bin Zaid. Dia adalah istri dari Sa'id bin Zaid. Wa qad aslaman hiya wa zawjuha Sa'id, dan dia saudarinya ini sudah duluan masuk Islam. Nah, saudari Umar bin Khattab dan suaminya sudah duluan masuk Islam. Wa kana yakhfiyani islamahuma min Umar. Mereka ini menyembunyikan keislamannya dari Umar bin Khattab. Wa kana Khabbab bin Arad ya'ti ila Sa'id wa zawjihi. Dan panjang cerita ini, kalau kita simpulkan ini cerita yang sudah populer. Sebahagian mendhaifkan riwayat ini, sebahagian menghasankan. Sampailah akhirnya dia bertemu dengan seseorang. Dia mau membunuh Nabi Muhammad. Kenapa dia mau bunuh Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad ini sudah memecah belah umat. Gitu kisahnya. Mau memecah belah umat, saya akan bunuh dia. Tapi disampaikan kepadanya, bagaimana engkau mau membunuh Muhammad? Engkau sangka itu menyelesaikan masalah, sedangkan saudarimu sudah masuk Islam. Engkau urus keluargamu dulu. Itu yang menyebabkan dia tak jadi berangkat ke rumah Nabi, malah yang dia cari adiknya. Saat itu adiknya sedang baca mushaf, suhuf, lembaran-lembaran yang isinya ayat-ayat Quran, dan di antaranya adalah surah Toha. Nah, itulah yang awalnya Umar masuk Islam. Setelah dia lihat bacaan ayat itu sampai surah Toha, sampai kepada ayat Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah. Itu yang membuat dia gemetar. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang disembah melainkan aku. Fa'budni. Sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri.
dirikan salat untuk mengingatku. Mahadha, ini min kalamil bashar, ini bukan kata-kata manusia. Karena dia pandai tulis baca, dia juga pandai syair. Pas dia lihat tulisan itu, ini bukan kata-kata manusia. Nah, itu membuat dia akhirnya menyatakan, berupaya dia untuk menjumpai Rasulullah. Orang pun sudah khawatir, sampai akhirnya di sana dijumpai dan dia menyatakan keislamannya. Itu singkatnya. Kalau diceritakan dia sampai akhirnya sempat bergulat dengan Nabi, kan? Kan dia masuk di rumah Arqam bin Abil Arqam itu sampai orang menduga dia akan membunuh Nabi. Tapi Nabi karena tahu dia Nabi itu kekuatan fisiknya itu sampai berlipat-lipat. Maka ketika ditariknya Umar bergulat, kalah Umar. Padahal Umar ini juara terus di dalam gulat. Tapi oleh Nabi waktu itu, sampai ada yang mengatakan kekuatan Nabi itu 12 kali lipat dari kekuatan Umar itu. Sampai ada yang menilai seperti itu. Tetapi kalau engkau datang tujuan baik, kami akan layani dengan baik-baik. Ada Hamzah juga saat itu. Aku datang tidak ada niat apa-apa, aku ingin menyatakan keislamanku. Disitulah dia bersyahadat dan semua saat itu bertakbir. Orang merasa sangat terbantu, artinya Islam semakin kuat dengan kehadiran Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia memiliki keistimewaan, dan di antara hadis-hadis Nabi tentang kedudukan dan fadilah keutamaan Umar, dia termasuk penduduk surga yang berjalan di muka bumi. Itu ada hadis dari Abu Hurairah, ketika kami berada di sisi Rasulullah, Rasulullah menyampaikan bahwa dia tidur dan bermimpi. Bagaimana cerita dan kisahnya disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Baina ana naimun ra'aituni fil jannah. Sewaktu saya tidur, kata Nabi, saat itu aku bermimpi seolah-olah aku berada di dalam surga. Jadi Nabi itu kalau mimpinya itu betul-betul wahyu. Jadi mimpi seorang Nabi itu memang betul-betul menjadi petunjuk, jadi wahyu, memang wahyu dari Allah Ta'ala. Aku bermimpi, kata Nabi, aku berada di surga, kemudian aku melihat ada wanita sedang berwudu. Situ kalimatnya fa idzam ra'atun tatawaddau. Berwudu ini sambil membersihkan diri. Kemudian di sebelah istana itu dia berwudu. Maka aku pun bertanya, milik siapa istana ini? Kata Nabi kepada wanita itu. Kemudian dijawab, milik Umar bin Khattab. Artinya Umar itu dah punya istana di surga. Itu kan berita kabar gembira untuk Umar bin Khattab. Diceritakan ini oleh Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian fadzakartu ghairatahu fawallaitu mudbiran fabaka Umar. Jadi setelah aku dapat berita itu, kata Nabi, teringat bahwa Umar ni orangnya pecemburu. Lalu Nabi pun menjauh, tidak memasuki istana. Nabi dah dekat ke istana, jumpa perempuan, siapa yang punya istana ni? Umar. Khawatir Umar cemburu, akhirnya Nabi pergi. Lalu karena itu diceritakan kepada Umar, Umar pun menangis. Fabaka Umar, maka Umar pun menangis. Wa qala a'alaika agharu ya Rasulullah. Umar pun mengatakan, mana mungkin aku akan cemburu kepada engkau ya Rasulullah, kata Umar bin Khattab kepada Nabi. Tapi maknanya di sini bahwa yang penting kita ambil informasinya bahwa Umar sudah diberitakan masuk surga dan dia sudah disiapkan istana di surga. Nah, itu yang merupakan kabar gembira bagi Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ada riwayat lagi, kehadiran Umar itu memang membuat sahabat-sahabat menjadi kuat semangat untuk berdakwah. Jadi Nabi juga pernah bermimpi. Diceritakan dalam Sahih Bukhari, uritu fil manam anni anzi'u bidalwin bakrah ala qalib.
Jadi aku bermimpi sedang mengulurkan timba, dalwun, ember, timba, ke dalam sebuah sumur yang ditarik dengan penggerak. Jadi masukkan kemudian ditarik. Ada alat. Datanglah Abu Bakar mengambil air dari sumur tersebut. Agak 1 atau 2 ember, dan dia terlihat sangat lemah. Untuk menarik itu tak kuat, cuma 2. Itu isyarat bahwa dia lebih kurang 2 tahun memimpin. Jadi Abu Bakar maksudnya. Abu Bakar itu cuma 2 ember aja dia bisa menarik ember itu. Kemudian setelah itu datang Umar mengambil air sebanyak-banyaknya. Lalu kata Nabi, aku tidak pernah melihat seorang pemimpin abqari, pemimpin yang kuat, yang begitu gesit sehingga setiap orang bisa minum sepuasnya, dan juga memberikan minuman tersebut untuk unta-unta mereka. Maksudnya manfaatnya luas. Jadi kehadiran Umar ketika dia memimpin itu perluasan wilayah, artinya betul-betul kehidupan umat Islam itu sangat kuat. Ketika selesai, bukan berarti Abu Bakar tidak kuat. Abu Bakar setelah 2 tahun dia memimpin itu juga membawa perubahan yang luar biasa. Tapi setelah itu Umar bin Khattab amat sangat luar biasa. Nah, kalau kita lihat dari kehidupan Umar sejak dia memimpin, dan itu memang karena doa Nabi. Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaika, bi Abi Jahal atau bi Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang yang lebih engkau cintai dari 2 laki-laki ini. Siapa yang dimaksud Nabi? Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Ini sama-sama tokoh yang luar biasa ketika di jahiliyah itu. Ini 2 orang inilah yang menentang Nabi. Umar bin Khattab ini termasuk orang yang menentang Rasulullah. Dan Nabi doakan kuatkan Islam dengan salah satu dari 2 Umar. Dulu Abu Jahal ini namanya Umar juga, Umar bin Hisham. Sementara satu lagi Umar bin Khattab. Nah, salah satu dari 2 Umar ini, jadikanlah dia yang akan menguatkan agama ini ya Allah. Dan Allah mengabulkan doa Nabi yang menguatkan ajaran, menguatkan Islam itu adalah dengan masuknya Umar bin Khattab. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sejak Umar masuk Islam, apa kata dia? Mazilna a'izzatan mundu aslama Umar. Kami ini memang merasa tinggi, kuat, semangat. Harga diri umat Islam ini benar-benar terukur. Artinya orang Islam itu tak ada lagi takutnya sejak Umar masuk Islam. Nah, jadi ada orang-orang yang bisa menguatkan Islam dengan kepribadiannya, karakternya kuat, orang lain pun ikut merasakan mulia kita ini dengan kehadiran orang yang bersemangat dalam agama ini. Nah, itulah dia Umar bin Khattab. Itu suara apa tadi Ustaz? Udah sampai waktunya? Belum ya kan? Nah, dan Umar ini kalau Nabi kan dapat mukjizat. Kan kalau wali-wali Allah itu karamah. Tapi ada juga hamba-hamba Allah itu yang diberi ilham. Nah, Umar ini termasuk yang dianugerahkan oleh Allah ilham, seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Rasulullah yang mengatakan itu dari Abu Hurairah, innahu qad kana fi ma madha qablakum minal umami muhaddatsun wa innahu in kana fi ummati hadhihi minhum fa innahu Umar bin Al-Khattab. Di antara orang-orang sebelum kalian terdapat sejumlah manusia yang mendapat ilham. Lalu kata Nabi, di antara orang yang dapatkan ilham dari umatku itu siapa dia? Dialah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itulah orang yang dapat ilham. Ilham itu bimbingan khusus dari Allah. Saking hebatnya Umar bin Khattab ini, sampai syaitan lari dari dia. Nah, itu yang memang belum pernah kita menemukan ada riwayat tentang kok bisa syaitan lari dari Umar bin Khattab. Takut dia jumpa dengan Umar bin Khattab. Itu disebutkan oleh Nabi, inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu lari ketakutan kalau bertemu Umar. Bisa syaitan lari.
Nah, itu menunjukkan wibawa Umar ini sampai setan pun tak sanggup untuk bertemu dengan dia. Sampai ada riwayat dalam Sahih Bukhari Muslim lagi, dicari jalan lain. Kalau hadis ini kan cuma menyebutkan setan takut jika bertemu Umar. Tapi ada yang menguatkan hadis ini, yang populer hadisnya dalam Sahih Bukhari Muslim. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya. Kata Nabi, malaqika syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjika. Tidaklah setan melihatmu wahai Umar, dia menempuh sebuah jalan melainkan ia akan menempuh jalan lain. Jadi kalau umpamanya Umar bin Khattab itu lewat jalan Sudirman, umpamanya, berarti setan cari jalannya jalan Imam Munandar atau Ahmad Yani gitu. Jangan sampai pas-pasan, bahaya nih. Begitulah Umar bin Khattab. Kalau kita mungkin sejalan dengan setan, takutnya sama-sama gitu kan, khawatir kita. Nah, tapi Umar bin Khattab luar biasa. Jadi itu kelebihan yang Allah anugerahkan kepada Umar bin Khattab. Banyak riwayat-riwayat tentang itu, mungkin kita tidak bisa membahasnya seluruhnya. Tapi ada 3 alasan. Nah, ini penting nih yang dibahas oleh ulama yang membahas ini. Mengapa setan takut kepada Umar? Jadi kalau mau kita ini setan takut, mungkin perlu juga alasan ini kita pahami. Mengapa setan takut kepada Umar? 1, Umar bin Khattab sosok yang kuat, tidak hanya fisiknya tetapi imannya kokoh. Iman yang kokoh ni yang menyebabkan setan itu gentar, takut gitu kan. Menyebabkan betul-betul khawatir dia dengan Umar. Jadi dia imannya kuat, dia akidahnya itu tak bisa digoyang. Ya, kalau sudah dia bicara, sampai kan banyak riwayat itu sampai dia bicara tuh semua orang jadi diam gitu. Itu karena karakter Umar yang luar biasa. Fisiknya lah sudah kuat, imannya juga kokoh. Ada orang mungkin fisik kuat, imannya belum tentu kuat gitu. Tapi ini fisik kuat, jiwanya kuat. Jadi itu yang membuat setan itu menjadi takut kepada Umar. Yang kedua, Umar bin Khattab itu dia sederhana, rendah hati. Jadi kalau dari sisi kepada kebenaran dia tegas, tapi masalah dia kalau memang ada persoalan-persoalan yang dia harus mengakui, dia rendah hati, sederhana, hidupnya sangat sederhana. Tidak sibuk dengan urusan dunia. Ini. Jadi kalau urusan akhirat dia berjuang mati-matian, tapi urusan dunia dia tidak terlalu terpukau, tidak silau matanya dengan kehidupan dunia. Kemudian Umar bin Khattab ini mau dia berkeliling, kan itu kisah yang paling banyak tuh, berkeliling ke kampung-kampung, cari orang-orang yang susah, yang mana ada orang yang susah, jangan-jangan ini yang menyebabkan aku masuk neraka, tak terperhatikan. Kerja keliling kampung, jadi ada orang yang susah miskin, sampai orang tak tahu kalau dia itu khalifah Amirul Mukminin. Nah, itu kan pekerjaan yang seharusnya dia bisa instruksikan itu kepada anggotanya, stafnya. Tapi dia mau melakukan sendiri. Sampai akhirnya ada orang yang tidak makan itu, biar aku pikul sendiri gandum ini. Biarlah aku, kata stafnya, tidak mau engkau memikul nanti di akhirat itu. Begitulah dia punya sikap yang luar biasa itu. Kemudian Umar bin Khattab, sahabat yang sangat dicintai Rasulullah. Kemudian dia kemampuan berfikir, jernih berfikir. Jadi Umar ini punya ide-ide, gagasan yang tak dimiliki oleh sahabat lain. Dan dia berani menyampaikan kepada Nabi. Berbeda pendapat dengan Nabi itu berani. Tetapi biasanya memang pendapat Umar ini diridhoi oleh Allah Ta'ala. Itu waktu peperangan Badar itu. Kata Nabi, kita hentikan perang. Jangan ya Rasulullah. Kenapa kita hentikan perang? Sampai turun ayat untuk membenarkan ide Umar bin Khattab. Maka nali nabiyin, tidak pantas Nabi itu menghentikan peperangan. Jadi ide-ide, gagasan, pikiran-pikiran Umar bin Khattab itu bahkan
ditetapkan oleh Allah sebagai ketetapan. Banyak kasus termasuk masalah pakai hijab. Kenapa istri Nabi itu harus tertutup supaya nanti tidak difitnah oleh orang-orang Yahudi. Itu sampai turun surah An-Nur ayat 31 itu membenarkan ide Umar. Ya Rasulullah, sebaiknya kalau istri-istri Nabi itu begini. Turun ayat untuk membenarkan ucapan Umar. Termasuk dakwah terang-terangan itu kan juga ide Umar. Gimana ya Rasulullah, kita ini benar kok kita sembunyi-sembunyi. Apa tak sebaiknya kita terang-terangan aja? Baiklah Umar katanya. Jadi pendapat Umar bin Khattab itu direstui dan dibenarkan oleh Nabi, bahkan Allah Ta'ala yang membenarkan. Ada beberapa nih isyarat turun ayat hijab kepada istri Nabi itu karena ide Umar. Turun ayat. Kemudian Umar juga menegur istri Nabi itu yang dibenarkan oleh Allah dalam surah At-Tahrim. Kemudian pada perang Badar, kemudian tentang Umar waktu salat jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul yang munafik itu. Nah, itu sampai ada memang pembenaran dari Allah Ta'ala dan pikiran-pikirannya dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu, firasatnya kuat. Itu yang disebut namanya ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati engkau dengan firasat orang beriman. Nah, firasat yang kuat itu firasat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang seperti itu ada. Memang kalau cerita tentang syaitan takut itu memang benar. Dan ada orang-orang seperti wali-wali Allah. Seperti ulama-ulama mazhab itu juga seperti misalnya Imam Ahmad itu kan. Kita kisahkan. Ada orang kerasukan jin itu. Lalu gimana caranya ini? Nah, bawakan sendalku. Kan orangnya enggak datang tuh. Bawakan sendalku, perlihatkan kepada orang yang kerasukan. Ketika ditengokkan kepada yang kerasukan tadi, keluar jin itu. Karena melihat sendal Imam Ahmad. Sendal aja orangnya belum datang. Setelah Imam Ahmad meninggal dunia, dicari sendalnya, ada orang kerasukan. Mana sendal Imam Ahmad? Pas dibawa sendal itu, jin itu tak keluar. Ketawa jin itu. Ternyata sendalnya orangnya udah meninggal. Saya tak takut sama sendalnya, saya takut sama orangnya udah meninggal. Jadi ada orang-orang yang seperti itu memang. Ini Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang mulia, sampai syaitan seperti itu khawatirnya kepada Umar. Umar bin Khattab itu mewarisi ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda dalam Sahih Bukhari, "Baina ana na'imun syaribtu ya'ni al-laban hatta anzuru ila ar-ri yajri fi zufri aw fi azfari." Ketika aku tidur, aku bermimpi minum susu sehingga rasa segarnya itu terasa mengalir sampai ke kuku, kata Nabi. Kemudian aku berikan kepada Umar. Sahabat bertanya, apa maksud mimpi engkau ni ya Rasulullah? Kenapa engkau berikan ke Umar dalam mimpi itu? Maksudnya Nabi mewariskan ilmu, Umar mewarisi ilmu Rasulullah. Ilmu, kata Nabi. Itu maka kalau bercerita tentang apa yang dilakukan Umar, itu sudah merupakan kelanjutan dari ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang di beberapa riwayat Umar bin Khattab ini dituduh oleh orang-orang yang tak suka kepada Umar. Dia suka memperbaharui agama katanya, padahal enggak. Umar bin Khattab memang berani untuk menetapkan hal yang tidak dibuat Nabi, tetapi itu sejalan dengan syariat. Seperti misalnya salat tarawih, itu kan ide Umar. Belum ada lagi salat tarawih sebelum Umar menetapkan salat tarawih sampai 30 malam itu. Umar bin Khattab lah yang menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam, dan orang-orang di belakang itu mengikut salatnya Ubay bin Ka'ab itu. Alangkah baiknya kalian salat diimami satu orang, kata Umar bin Khattab. Padahal sebelum itu orang salat malam di Ramadan itu masing-masing, sendiri. Ada 2 orang berjamaah, 2 orang, 3 orang, berkelompok-kelompok di masjid itu. Kata Umar, alangkah baiknya jika diimami oleh 1 orang.
setelah diimami Ubay bin Ka'ab, malam esoknya lagi orang mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Umar. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, ni'mal bid'atu hadhihi, inilah bid'ah yang paling baik. Jadi yang diakui bid'ah itu salat tarawih 30 malam itu bid'ah. Tetapi Umar mengatakan inilah bid'ah yang baik. Bid'ah sesuatu yang tidak dicontohkan, tidak pernah dibuat. Nabi tak pernah melaksanakan 30 malam bersama sahabat, itu tak pernah. Dan Umar mengakui inilah bid'ah yang baik. Dan ini sejalan dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Ada lagi banyak kisah-kisah tentang dia berkreasi, tetapi itu tidak sampai terlarang dalam agama. Innallaha ja'alal haqqa 'ala lisani Umar. Itu ungkapan sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran itu melalui lisan Umar. Ada riwayat satu lagi dalam Sahih Bukhari juga, baina ana nam ra'aitun nas, ketika aku tidur, biasa Nabi mimpi tentang Umar, tetapi itu memang wahyu dari Allah Ta'ala. Ketika saya tidur, saya mimpi para sahabat diperlihatkan kepada saya, mereka memakai gamis. Ada yang gamisnya sampai ke dada dan ada yang kurang. Diperlihatkan juga kepada saya Umar bin Khattab. Ia memakai gamis panjang yang ia seret menutupi sampai ke bawah. Sahabat bertanya, apa penafsiran mimpi itu ya Rasulullah? Kata Nabi, agamanya. Agama yang pemahaman agama Umar itu dalam, baik. Nah, itu yang disebutkan oleh Nabi dalam riwayat ini, dan disebutkan oleh para ulama ad-din. Kan hadis itu, apa maksudnya ini bahwa dia melebar sampai pakaian itu dalam? Itulah kedalaman ilmu agamanya Umar bin Khattab. Itu yang disebut juga tadi menguatkan dari ilmu. Apa maksudnya ilmu Umar bin Khattab? Nah, satu yang perlu kita dapat ambil pada subuh ini, istilah Amirul Mukminin itu istilah pertama yang disematkan kepada Umar bin Khattab. Sebelum Umar bin Khattab enggak ada istilah Amirul Mukminin. Yang ada khalifah. Ini riwayatnya kalau kita bisa lihat dalam tarikh khulafa itu. Wa akhraja Ibnu Asakir an Muawiyah. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Muawiyah bin Qurrah bahwa dulu Abu Bakar ditulis sebagai khalifah. Siapa Abu Bakar? Khalifah Rasulullah. Ketika Umar menggantikan, setelah Umar menjadi khalifahnya, maka disebutlah Umar itu sebagai khalifati Rasulillah. Khalifahnya Rasulullah. Jadi Abu Bakar kan khalifah Rasulullah. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, lalu Umar menjadi khalifah. Nah, siapa Umar ini? Khalifahnya Rasulullah. Khalifah itu artinya pengganti. Lalu khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah Abu Bakar. Nah, sekarang Umar menggantikan Abu Bakar, pengganti Rasulullah, khalifahnya Rasulullah. Karena sulit menyebutkan begitu, lalu kata Umar, ini panjang betul ini istilahnya, susah ini, kata Umar bin Khattab. Lalu disebutkan walakinna, tetapi kami menjadikan engkau amir, pemimpin kami wahai Umar. Lalu Umar mengatakan, ya, kalian ada orang-orang beriman dan aku ni amirnya. Kalau begitu menjadi istilah Amirul Mukminin. Cuma biasanya yang dalam salat tarawih itu semua Amirul Mukminin. Al-Khalifatul Awal Abu Bakar Amirul Mukminin. Sudah tak tepat kan? Kalau pas nanti Umar ya Al-Khalifatul Awal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu pas. Tapi nanti pas Umar baru lagi tu Al-Khalifatul Tsani gitu. Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Cuma karena itu sebuah istilah aja, Amir Mukminin lah katanya. Tak apa-apalah katanya. Tapi kan maksud istilah Amir Mukminin itu belum ada di masa Abu Bakar. Istilah Amir Mukminin itu
sejak masa Umar bin Khattab. Bagaimana wafatnya? Jadi kita dah sampai ke penghujung, langsung wafatnya aja. Kalau kehidupan yang panjang itu tak akan terceritakan kita itu saking banyaknya. Siapa yang membunuh Umar bin Khattab? Abu Lu'lu'ah Fairuz Al-Fairuzi disebutkan. Ketika itu dia Umar memimpin sholat subuh. Jadi Fairuz ini dia orang Persia, masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar. Cuma dia munafik. Jadi pura-pura dia masuk Islam ya. Tapi sebetulnya dia menaruh kebencian mengapa Persia itu ditaklukkan oleh Umar. Jadi dendam Fairuz ini kepada Umar, sakit hati dia karena orang-orang Persia ini kalah, sehingga ketika Umar memimpin sholat subuh, dia sholat di belakang, bawa semacam ada sebilah pedang kecil yang ada 2 jalur depan. Disitulah dia tikam. Kemudian dia setelah membunuh Umar itu, orang mau menangkap dia. Rupanya di ujung pedang itu udah ada racun. Akhirnya orang yang menangkap itu kena 11 orang juga wafat. Nah, begitulah suasananya itu. Tak dapat kita membayangkan bagimanalah keadaannya waktu itu. Akhirnya Umar bin Khattab wafatnya di hari Rabu 25 Zulhijjah. Itu di antara, tapi dia bertanya dia sebelum wafatnya, siapa yang membunuhku? Lalu disampaikan kepadanya, yang membunuhku itu orang munafik yang bernama Abu Lu'lu'ah. Lalu dia pun bersyukur, alhamdulillah. Artinya bukan orang Islam itu hakikatnya. Munafik itu bukan orang Islam hakikatnya. Memang dia seperti orang Islam, dia berada di barisan orang beriman. Bahkan kalau disebut dalam Al-Quran, orang munafik itu lebih parah daripada orang kafir. Kalau orang kafir yang jelas-jelas dia statusnya, tapi munafik ini kan abu-abu. Nah, setelah disampaikan bahwa yang membunuh itu dia adalah Abu Lu'lu'ah, Umar mengatakan alhamdulillah. Maksudnya dia syahid. Syahid dia. Karena yang membunuh, karena dia tidak, artinya dia betul-betul sudah dijamin masuk surga, berarti dengan yang membunuh itu orang seperti dia, Abu Lu'lu'ah. Nah, itulah kisah singkat tentang Umar bin Khattab sampai akhirnya dia syahid. Nah, memang berita itu sampai akhirnya dengan kalimat Nabi ini ya sudah jelas kedudukannya di mata Allah Ta'ala. Apa kata al-asharah mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga itu salah satunya Umar bin Khattab. Apa kata Nabi? Asyratun fil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Wa Umar fil jannah, Umar di surga. Wa Uthman, wa Ali, wa Zubair, wa Talha, wa Abdurrahman, wa Abu Ubaidah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Semua ini masuk surga kata Nabi. Nah, inilah kabar gembira. Andailah kita, andailah kita hidup di zaman Nabi, lalu disebut Nabi, engkau masuk surga, gimana lah perasaan kita? Umar masuk surga. Kita jauh dari orang-orang spesial ya. Kita berharap dengan mengkaji ini kita bertemu mereka nanti di surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.